Perkenalkan, nama saya Fatia Mareta dengan NIM 24042185. Pada video kali ini saya akan membahas pembelajaran pertemuan 1 dan 2 pada mata kuliah Ekonomi Publik. Video kali ini kita akan membahas konsep dasar ekonomi. Konsep dasar ekonomi. Ekonomi muncul dari keinginan dan kebutuhan konsumen terhadap konsumsi barang dan jasa yang akhirnya menghasilkan sumber pendapatan. Lalu, pembagian ekonomi sebagai ilmu. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Maslow, ilmu ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian di mana ilmu ini mencoba untuk menyelesaikan masalah atas keperluan manusia melalui berbagai sumber ekonomi yang sudah ada berdasarkan kepada teori dan prinsip tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang sudah dianggap efektif dan efisien. Lalu berikutnya adalah pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, deskriptif. Yang kedua, teori. Pada pembagian teori ini ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Lalu yang terakhir ada terapan. Ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif itu menggambarkan keadaan ekonomi yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contohnya angkatan kerja, struktur serikat buruh, dan asal-usul serta sejarah lembaga ekonomi. Lalu yang kedua ada teori ekonomi. Teori ekonomi berusaha menggeneralisasi data-data ekonomi dan memberikan penafsiran atas data tersebut. Teori ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro membahas ekonomi dalam skala kecil seperti perusahaan. Dalam ekonomi mikro, kesejahteraan dapat dicapai tanpa campur tangan pemerintah, menurut Adam Smith. Lalu yang ekonomi makro membahas ekonomi secara nasional, negara. Dalam ekonomi makro perlu adanya campur tangan pemerintah, menurut Keynes. Lalu yang terakhir ada ekonomi terapan, merupakan cabang ilmu ekonomi berdasarkan bukti empiris. Lalu selanjutnya ada perbandingan dasar pemikiran ekonomi. Pada klasik ada 2. Yang pertama, tidak perlu adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Lalu, campur tangan pemerintah hanya dibatasi pada kegiatan pertahanan, keamanan, hukum, dan peradilan, serta penyediaan sarana dan prasarana umum yang tidak dapat disediakan oleh swasta. Sedangkan menurut Keynes, perlu adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Lalu, campur tangan pemerintah bertujuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Lalu yang kedua ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan menambah manfaat barang produksi dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama barang, ada barang modal dan barang konsumsi. Lalu kedua ada jasa. Ada jasa langsung dan jasa tidak langsung. Barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang siap dipakai oleh konsumen, seperti makanan, minuman, dan pakaian jadi. Sedangkan barang modal adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya, seperti kain yang digunakan untuk membuat baju, kayu yang digunakan untuk membuat lemari, meja, dan lain-lain. Lalu ada besi yang digunakan untuk membangun rumah atau untuk kegunaan lainnya. Lalu jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan. Jasa yang dapat memenuhi secara langsung kebutuhan seperti dokter dan pemadam kebakaran. Lalu jasa yang tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah jasa pengiriman. Lalu yang kedua ada distribusi. Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Proses penyaluran distribusi dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Distribusi langsung. Distribusi langsung merupakan proses penyaluran barang dan jasa langsung dari produsen ke konsumen.
Lalu yang kedua ada distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen dengan perantara. Lalu ada konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi dan menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumsi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama konsumsi langsung. Konsumsi langsung adalah pengkonsumsian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu ada konsumsi tidak langsung. Konsumsi tidak langsung adalah pemakaian barang dan jasa yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu ada ekonomi dua sektor. Ekonomi dua sektor terdiri dari satu rumah tangga konsumen dan produsen, yang dimana terjadi produksi barang dan jasa. Lalu ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor sama seperti ekonomi dua sektor, ada produsen dan konsumen, tapi di ekonomi tiga sektor ada yang namanya pemerintah. Pemerintah di sini berguna untuk menarik pajak, memberikan subsidi, dan memberikan aturan-aturan terhadap pasar sehingga tidak ada terjadinya tumpang tindih. Baik, segitu yang dapat saya sampaikan mengenai materi konsep dasar ekonomi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.